menjalin kerjasama terkait dengan penguatan untuk cadangan pangan pemerintah melalui kerjasama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Perum Bulog. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu semua bahwa tahun 2025 kemarin pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras sebanyak 3 juta ton. Pada waktu itu kita dari 3 juta ton tersebut itu terinci dalam bentuk gabah sebanyak 4,5 juta ton dan berasnya itu sekitar 750.000 ton. Sehingga total yang kita hasilkan pada waktu itu setara beras mencapai 3 juta ton dan alhamdulillah dari 3 juta ton tersebut kita sudah melakukan penyerapan sebanyak 3,191 juta ton pada tanggal 31 Desember 2026. Nah, sejak saat itu Presiden mencanangkan di awal Januari 2026 Indonesia mencapai swasembada pangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Kabupaten Karawang. Nah, Bapak Presiden setelah itu menugaskan kembali kepada Perum Bulog untuk menambah penyerapan beras menjadi 4 juta ton di tahun 2026. Nah, tentunya dalam hal ini untuk melakukan penyerapan ini Bulog perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana dalam hal ini Badan SDMP membina lebih dari 4.000 brigade pangan. Betul ya Pak ya? Lebih dari 4.000 brigade pangan seluruh Indonesia yang sudah dikembangkan sejak 2024 sampai dengan saat ini. Nah, brigade pangan ini tentunya ikut memproduksi gabah-gabah di lapangan yang ini juga akan memperkuat penyerapan cadangan pemerintah menuju pencapaian 4 juta ton di tahun 2026. Ini sangat menjadi tantangan ya buat kita semua karena selama ini memang Perum Bulog relatifly ya belum pernah melakukan penyerapan gabah dan beras sebanyak ini sejak Bulog itu berdiri sejak tahun 1968. Belum pernah. Jadi ini sesuatu yang memang baru pertama kali dirintis sejak tahun 2025 dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya tentunya ini bukan kerjasama antara bukan kerjaan Bulog sendiri, tapi ini adalah kerjasama semua pihak. Antara lain dengan Kementerian Pertanian, dengan TNI, dengan Polri. Nah, dengan adanya kerjasama yang sekarang ini yang sudah ditandatangani ini adalah memperkuat Bapak Ibu semua ya. Ini adalah memperkuat bagaimana di tahun 2026 ini kita bisa mencapai target swasembada pangan yang kedua di era Presiden Prabowo Gibran. Jadi ini sekedar gambaran saja kepada Bapak Ibu semua bahwa di tahun 2026 ini kita akan menargetkan dalam bentuk gabah kering panen sebanyak 5,7 juta ton, dalam bentuk gabah kering giling sebanyak 133.000 ton, dan dalam bentuk beras kita akan menyerap sebanyak 1 juta ton sehingga total setara berasnya itu mencapai 4 juta ton yang akan kita serap di tahun 2026. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semua, peran
dari Brigade Pangan yang tadi sudah kita tandatangani bersama-sama ini sangat penting karena kita tahu Brigade Pangan yang di bawah binaannya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sudah difasilitasi oleh berbagai peralatan, Alsintan, apa semuanya yang tentunya dalam hal ini sangat mendukung sekali dari program kebijakan dari Presiden untuk swasembada pangan beras ya yang akan kita hadapkan di tahun 2026 dan seterusnya. Presiden ini berharap swasembada ini, Pak Presiden menyampaikan swasembada itu dalam satu forum itu 4 kali. Swasembada, 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 swasembada. Artinya 2026 itu harus swasembada, 2027 itu harus swasembada, 2028 harus swasembada, dan 2029 itu harus swasembada. Seperti itu. Nah, kita sekarang ini dihadapkan pada tantangan yang kedua setelah kita sukses mencapai di tahun 2025 dan kita hadapkan kembali dengan situasi kondisi di tahun 2026. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, ya tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ya dari pengalaman-pengalaman tahun 2025 kemarin. Banyak sekali tantangan-tantangan ya tantangan yang dihadapi oleh Bulog antara lain ada hal-hal ya saya katakan ini bukan sebagai tindakan dari petani Indonesia secara keseluruhan bukan, tapi ini ya oknum yang sekedar mencari rente lah ya, sekedar mencari misalnya karena Bulog itu sesuai dengan mandat dari Inpres nomor 5 tahun 2020 nomor 6 tahun 2025 adalah menyerap gabah inequality ya inequality akhirnya yang terjadi di lapangan ya banyak hal-hal ya tindakan-tindakan ya saya katakan tadi ya ini oknum yang tidak ya, mencerminkan perilaku yang baik lah misalnya ya sengaja gabah tersebut disiram dengan air supaya berat ya kan sengaja combine harvesternya itu tidak dinyalakan blowernya supaya gabah-gabah yang gabuk-gabuk itu juga ikut supaya menambah volume dan menambah berat. Nah hal-hal seperti ini banyak sekali ya kita banyak menerima video-video seperti itu dari lapangan yang di-share dari berbagai pihak yang tentu ini adalah bagian dari, saya katakan bagian dari riak-riak permasalahan yang ada di lapangan. Nah saya harapkan dengan kerjasama dengan Brigade Pangan ini, hal-hal seperti ini betul-betul nantinya bisa kita minimalisir. Itu ya Pak Amin ya. Jadi kita minimalisir ya seharusnya dengan adanya Brigade Pangan ini bisa menjadi ujung tombak, menjadi percontohan buat para petani Indonesia ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah hal-hal seperti ini tentunya harus kita sikapi bersama ya, dengan pengawalan dan pendampingan yang baik oleh kita semuanya sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan yang terbaik untuk semua pihak yang melaksanakan proses budidaya padi. Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Impres di tahun 2025, Impres nomor 6 tahun 2025 bahwa Bulog akan menyerap gabah inequality dengan harga Rp6.500 per kilogram. Dan Bulog juga akan menyerap beras ya dalam bentuk beras dengan harga Rp12.000 per kilogram di mana untuk beras ada standarnya kalau untuk beras yaitu beras dengan derajat sosok minimum 95%, broken maksimum 2% dan broken maksimum 25%, maaf ya.
Terus menirnya maksimum itu 2%. Nah, dengan kadar air maksimum 14%. Jadi seperti ini kualitas yang kita harapkan untuk beras. Nah, untuk gabah kering panen kita akan menyerap dengan inequality. Nah, hanya saja di tahun 2026 berdasarkan rancangan Impres Pak Kapus dalam hal ini mewakili Pak Bu Kabadan. Jadi kita menyerap ada frasa tambahan yaitu telah memasuki usia panen. Itu yang ada tulisan warna hijaunya, jadi telah memasuki usia panen. Oleh karena itu kita harapkan betul-betul nantinya beras atau gabah yang kita serap itu sudah memasuki usia panen. Kenapa ada frasa seperti ini? Karena waktu kita di lapangan ini banyak situasi kondisi ya petani-petani karena Bulog akan menyerap dengan inequality itu gabah belum waktunya panen udah dipanen duluan, sehingga banyak yang masih hijau-hijau gitu ya, masih hijau-hijau itu sudah pada dipanen kan gitu. Nah, karena kan toh Bulog katanya menyerap dengan inequality. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir ya hal-hal seperti ini di lapangan, ada frasa yang ada dalam rancangan Impres untuk tahun 2026 ini, yaitu telah memasuki usia panen. Oleh karena itu nanti dalam hal ini saya harapkan dengan kerjasamanya dengan Badan SDMP ini harapannya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan bersama-sama agar gabah walaupun inequality tapi tetap telah memasuki usia panen. Hal-hal teknis terkait dengan hal ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa dijelaskan oleh para pinwil. Saya harapkan dengan adanya koordinasi seperti yang ada sekarang ini, perjanjian kerjasama ini. Oh ya, saya lupa, pada kesempatan ini kami sampaikan juga ada para pinwil seluruh Indonesia juga hadir dalam Zoom ini. Kami juga mengundang Pak Amin, sehingga nantinya bisa langsung berkoordinasi dengan para pinwil, para penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan, bisa berkoordinasi dengan para pimpinan wilayah Bulog yang ada di seluruh kantor wilayah Bulog seluruh Indonesia. Pada hari ini dari Bulog juga mengundang mereka supaya nantinya brigade pangan yang ada ini, apabila ada gabah yang siap untuk dijual dari para brigade pangan ini, langsung berkoordinasi dengan pinwil setempat. Nah, di bawah pinwil Pak Amin ada di struktur organisasi di Bulog ini ada di provinsi itu ada pinwil, terus ada pinca. Pinca itu adalah pimpinan cabang. Ya. Nah, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan cabang. Nah, hanya saja di Bulog ini yang namanya pimpinan wilayah itu tidak semua provinsi ada pimpinan wilayah. Jadi ada beberapa provinsi yang mencakup satu kanwil, misalnya Sulawesi Utara dan Gorontalo itu ada satu pimpinan wilayah. Terus Sumatera Selatan dan Bangka Belitung itu satu pimpinan wilayah. Terus Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat itu satu pimpinan wilayah. Jadi sehingga seluruh Indonesia itu pimpinan wilayah itu hanya ada 26 pimpinan wilayah. Jadi tidak di 34 provinsi, tapi seluruh provinsi sudah mencakup di dalam kepemimpinan di bawah pimpinan wilayah di masing-masing Bulog tersebut. Sama halnya juga di cabang, satu cabang itu tidak berarti ada di satu kabupaten. Satu cabang itu bahkan ada membawahi yang bisa sampai 5 kabupaten, ada yang membawahi sampai 4 kabupaten, ada yang membawahi 3 kabupaten, sehingga total pimpinan cabang Bulog itu ada kurang lebih sekitar 131 pimpinan cabang Bulog di seluruh Indonesia. Jadi tidak semua kabupaten ada pimpinan cabang. Kalau gudang Bulog seluruh Indonesia memang sudah ada
hampir seluruh kabupaten ada, walaupun ada beberapa kabupaten yang belum juga memiliki gudang. Total gudang Bulog itu kurang lebih ada sekitar 1.600 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh kepala-kepala gudang yang sudah ditunjuk oleh Perum Bulog. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, bahwa kerjasama ini adalah kerjasama antara Badan SDMP dengan Perum Bulog dalam rangka penyerapan gabah kering panen yang diproduksi oleh Brigade Pangan. Saya harapkan dengan perjanjian kerjasama ini langsung nantinya dari teman-teman para koordinator Brigade Pangan seluruh Indonesia, apabila ada gabah-gabah yang siap untuk dipanen, langsung berkoordinasi dengan Perum Bulog setempat, apakah itu di cabang, apakah itu di wilayah, untuk bisa dilakukan penyerapan. Ya, harapan saya pada kesempatan ini ya tentunya kita harus bisa memberikan edukasi yang baik ya kepada para petani, seperti halnya tadi yang saya sampaikan. Ya, hal-hal yang dengan adanya kerjasama ini kita harus bisa memberikan satu edukasi kepada petani bahwa walaupun kita akan menerapkan inequality, inginkan seperti tindakan-tindakan sengaja untuk menambah bobot, disiram air, belum waktunya panen, dipanen sehingga banyak yang hijau, terus belum combine harvesternya tidak dinyalakan blowernya, kan hal-hal seperti itu. Tindakan-tindakan seperti itu sebaiknya kita hindari, dan melalui Brigade Pangan ini bisa dijadikan satu percontohan yang baik, saya kira, memberikan edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan bagaimana kita bisa menjaga swasembada pangan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari Presiden agar memberikan kesejahteraan yang baik untuk petani Indonesia secara keseluruhan. Saya kira sebagai sambutan pembukaan dari saya demikian, Pak Kapus, ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Pengadaan Perum Bulog, Dr. Insinyur Prihasto Setianto MSc, atas sambutan dan komitmen yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, marilah selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang akan diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pengadaan Perum Bulog yang hadir beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Direktur atas waktu dan kesempatan yang luar biasa berkenan hadir ya di ruangan ini bersama-sama untuk melakukan penandatanganan kerjasama. Yang saya hormati, hadir juga Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Bulog, Pak Alex. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Divisi Pemasaran Bulog, kemudian juga dari Hubungan Kelembagaan Bulog. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mewakili Ibu Rini. Kemudian yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian atau mewakili, kemudian juga Kepala Pusat Pelatihan Pertanian atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya, izin Pak Direktur yang hadir semua ini juga dari Kapoksi, Katim, juga bagian dari LO, pendamping Brigade Pangan, hampir seluruhnya juga hadir di tempat ini.
Kemudian juga yang saya hormati tentu rekan-rekan saya, sahabat saya yang ada di seluruh Nusantara ini, para penyuluh, ada juga kapoksinya, katim kerjanya, juga seluruh penyuluh yang hadir di seluruh provinsi di Indonesia ini. Kalau tidak tadi saya lihat sudah kurang lebih 4.900 yang sudah hadir di virtual kita hari ini, Pak Direktur. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi senantiasa bisa disimak dengan baik oleh rekan-rekan penyuluh di lapangan, sehingga nanti pada saatnya bisa menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Penwil Bulog ya, yang juga hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini, telah menyaksikan tadi penandatangan MOU. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini baik secara virtual, online maupun secara offline, dan alhamdulillah secara offline dihadiri oleh Bapak Direktur Pengadaan Bulog, Bapak Dr. Prihasto, makasih Pak, dan beserta jajaran, dan tentu juga rekan-rekan dari Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan. Tentu yang pertama izin Pak Direktur bahwa kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu Kepala Badan, sehingga beliau hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini terkait dengan penandatanganan MOU ini, namun di waktu yang sama dengan hal yang penting juga sama hari ini Bapak Ibu Pak Direktur, sehingga beliau menugaskan mewakilkan kepada saya untuk melakukan penandatanganan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan penyuluh yang ada di seluruh Nusantara yang hadir pada kesempatan kali ini, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur maksud dan tujuan dilakukannya penandatangan MOU ini. Tentu dari penandatangan MOU ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan salah satu langkah yang sangat strategis di Kementerian Pertanian antara Bulog Bapak Ibu sekalian, karena kerjasama ini juga merupakan upaya untuk yang betul-betul kita lihat secara konkret di lapangan. Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi, pada tahun sebelumnya kita sudah menyerap ya kurang lebih 3,5 juta ton ya Pak Direktur ya, dan tentu tahun ini ya ada peningkatan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu dalam berbagai kesempatan sering juga Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak ada satupun lahan yang tidak ditanami Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami juga mendorong Pak Direktur di seluruh teman-teman kami, termasuk juga penyuluh, terus melakukan pendampingan di lapangan terkait dengan optimalisasi lahan yang merupakan program saat ini, kemudian juga di CSR yang dilakukan oleh rekan-rekan para brigade pangan, sehingga nanti seluruh lahan-lahan yang potensial ini bisa digerakkan untuk bisa dilakukan penanaman. Sebagaimana arahan Pak Presiden, kita sudah berswasembada pangan, bahkan terus dilakukan swasembada pangan berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, saya kira dengan adanya momentum kerjasama ini adalah bagian dari memperkuat dan tentu juga akan mendorong percepatan-percepatan di lapangan, terutama untuk gerakan tanam Pak Direktur, rekan-rekan di lapangan, dan juga mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan para penyuluh untuk terus melakukan pendampingan di lapangan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan penyuluh di lapangan, ini kesempatan baik bagi kita semua, karena ini ada sinergi yang luar biasa antara Bulog bersama Kementerian Pertanian dalam ini Badan SDM untuk melakukan serapan gabah Bapak Ibu sekalian. Maka ini kesempatan baik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu saya kira memang kerjasama antara BPSDM dengan Perum Bulog ini menjadi sangat penting, karena ini juga akan menghubungkan secara langsung ya, baik dari aspek hulu maupun hilir sistem pangan kita secara nasional Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu dalam implementasi kerjasama ini saya kira memang peran
peran daripada rekan-rekan penyuluh pertanian yang ada di lapangan, termasuk juga Brigade Pangan, ini menjadi sangat krusial Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti bahwa penyuluh pertanian ini merupakan sebagai ujung tombak ya yang ada di lapangan yang nantinya akan menjembatani daripada program-program ataupun kebijakan pemerintah ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu izin Pak Rektor, kami sangat berharap banyak nanti rekan-rekan kami penyuluh di lapangan dengan adanya kerjasama ini nanti bisa menyatukan pemahaman persepsi kita terhadap program serapan gabah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu rekan-rekan penyuluh nanti akan melakukan pendampingan bersama-sama dengan Penwil Bulog dan tentunya tim Bulog yang ada di sana untuk memastikan bahwa gabah yang diserap ini secara teknis ya padinya betul-betul sudah layak untuk diperjualbelikan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rekan-rekan para penyuluh yang ada di lapangan harus betul-betul memastikan bahwa gabah ya atau padi ini sudah pantas, sudah layak dipanen sehingga bisa diserap oleh Bulog. Sehingga tidak terjadi tentu hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Maka dari itu perlu ada pemahaman ataupun persepsi yang sama terhadap peran kita di lapangan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rekan-rekan para penyuluh nanti di lapangan ini sudah bisa bersinergi antara rekan-rekan yang ada di Bulog atau Penwil di ada provinsi masing-masing Bapak Ibu dan tentunya juga bersama dengan TNI. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh semua dengan adanya memiliki kerjasama ini salah satu bagian yang luar biasa. Ya, sekiranya kesempatan baik bagi kita untuk bisa memberikan tentu literasi penguatan kepada para kelompok tani, para brigade pangan juga. Jadi rekan-rekan para penyuluh memberikan literasi ya bimbingan teknis terhadap para kelompok-kelompok tani, terutama juga para brigade pangan, agar supaya gabah yang diserap Bulog ini sudah memenuhi syarat teknis. Ya, sekali lagi sudah memenuhi syarat teknis yang sudah bisa diserap oleh rekan-rekan Bulog. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya kira kesempatan ini yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati melalui perjanjian kerjasama ini sehingga kita ingin memastikan bahwa proses produksi pangan tidak hanya berhenti di tingkat budidaya saja, tetapi bagaimana ini terintegrasi secara utuh dengan sistem pengadaan nanti, kemudian juga distribusi, lalu kemudian juga pengelolaan cadangan pangan secara nasional Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saya kira nanti integrasi antara penyuluh, ya, pendampingan, serta pengadaan hasil pertanian ya dalam negeri ini merupakan kunci yang tentu menciptakan sistem pangan kita yang lebih efisien, yang kita harapkan juga bisa berkelanjutan, dan tentunya ini betul-betul berpihak kepada kepentingan petani kita Bapak Ibu sekalian. Saya kira memang ini tujuan pemerintah saat ini melalui Kementerian Pertanian, dan inilah tujuan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, tentu kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian, tentu kami sangat menaruh harapan besar ya kepada rekan-rekan para penyuluh. Dengan adanya PKS ini tidak akan bermakna ya tanpa kerja nyata dari rekan-rekan di lapangan. Tentu kita berharap ya tentu jadilah pendamping yang betul-betul berpihak pada para petani kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu juga jadi sebagai motivator yang lebih baik Bapak Ibu sekalian, sekaligus mengawal daripada mutu agar hasil pertanian kita ini bisa memenuhi standar, dan tentu juga kita harapkan bisa bernilai ekonomi ya bagi banyak petani kita Bapak Ibu sekalian, termasuk juga para brigade pangan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada rekan-rekan penyuluh ya, yang karena sudah berdasarkan Impres nomor 3 ya tahun 2005 nomor 3 Bu Rini. Nomor 3 ya, Impres nomor 5 penyuluh. Nomor 3 Bapak Ibu sekalian, bahwa penyuluh itu kan sudah berada di Kementerian Pertanian, kita sudah bersama-sama. Dulu kita sistem mekanismenya itu adalah sistem koordinasi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita sudah sistem komando karena satu alur Bapak Ibu sekalian.
Jadi apa yang menjadi harapan dari pusat itulah nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan penyuluh di lapangan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti juga kerjasama dilakukan dengan Bulog dan Badan SDM ini, tentu ini menjadi harapan bersama kita semua untuk bisa mengawal dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harap juga kepada Brigade Pangan yang juga hadir pada hari ini, Pak Direktur, tentu kita juga berharap jadilah energi baru dan sebagai penggerak transformasi ya pertanian kita yang tadinya pertanian biasa-biasa saja menjadi pertanian modern dan lebih inovatif Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saya kira memang konsolidasi kekuatan petani ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kemudian juga pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa petani kita menjadi bagian dari ekosistem pertanian modern yang terhubung dengan pasar Bapak Ibu. Saya kira ini menjadi tantangan bagi kita semua, tentu rekan-rekan dan para penyuluh untuk bisa melakukan pengawalan, pendampingan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya juga mendorong rekan-rekan kita para kelompok tani termasuk Brigade Pangan, karena Brigade Pangan ini merupakan entitas baru kelembagaan petani ya Bapak Ibu sekalian, menghadirkan para anak-anak muda untuk bisa bekerja berwirausaha di sektor pertanian. Nah, ini momentum yang sangat baik untuk bisa ya memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam kita, terutama untuk tanaman pangan ya, kesempatan kita untuk bisa berusaha Bapak Ibu sekalian di sektor pertanian, karena sinergi antara Bulog menyerap gabah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini kesempatan baik untuk kita bisa meningkatkan kualitas kita di sektor pertanian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini kami berharap banyak melalui kerjasama ini, tentu koordinasi di lapangan antara penyuluh, lalu kemudian Brigade Pangan, dan tim serap gabah tentunya PW Bulog ya yang ada di seluruh wilayah ini bisa berjalan dengan baik ya. Tentu tidak ada sekat-sekat Bapak Ibu sekalian. Kita berharap kalau sudah ini bersinergi ya tentu kita satu suara, satu pemahaman untuk bisa menyerap gabah Bapak Ibu sekalian. Tentu kita berharap juga dengan membiarkan sesuatu di lapangan terhambat Bapak Ibu sekalian, memastikan semua ini bisa berjalan lancar dan tentunya saling mensupport dari apa yang menjadi tujuan utama kita terkait dengan serapan gabah yang ada di kelompok tani ataupun di Brigade Pangan. Dan tentu ini nanti juga bisa menjadi payung hukum bagi rekan-rekan Brigade Pangan yang kemarin ada beberapa pertanyaan Pak Direktur, rekan-rekan Brigade Pangan ini untuk bagaimana agar supaya bisa mereka mengakses kur, tetapi dengan catatan bahwa Brigade Pangan itu harus ada off-taker. Nah, rekan-rekan para Brigade Pangan melalui kesempatan ini momentum luar biasa. Nah, tentunya juga rekan-rekan penyuluh perlu melakukan pendampingan ini. Jadi nanti off-taker kita adalah Bulog Bapak Ibu sekalian. Ini, jadi nanti di provinsi Bapak Ibu sekalian bisa membuat lagi semacam PKS antara PP dengan Penwil ya Bapak Ibu sekalian. Payung hukumnya PKS yang ada di pusat. Seperti itu. Sehingga dasar ini nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan kur ya. Kur di ini. Jadi kesempatan mungkin itu Pak Direktur yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Direktur beserta seluruh jajaran atas kerjasama yang saya kira ini luar biasa, karena momentum ini kita gunakan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pertanian kita, sehingga pertanian kita ke depan akan semakin lebih maju, lebih modern. Tentu juga dengan adanya serapan gabah ini akan meningkatkan kesejahteraan para kelompok tani, terutama Brigade Pangan dan kelompok tani yang ada di masing-masing wilayah. Tentu kita harap juga mari kita bangun kolaborasi ini dengan semangat gotong royong. Semoga langkah kita hari ini menjadi amal jariah yang kemakmuran bagi seluruh petani Indonesia saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami
Sampaikan kepada Kepala Pusat Pendidik Ahmad Amin, SPI, MSI, atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu yang kami hormati dan tentu juga rekan-rekan para penyuluh di seluruh Nusantara ini yang hadir secara virtual, kemudian Penwil ya hadir, dan rekan-rekan yang ada di dalam ruangan ini. Jadi sebelum kita akhiri, kita ada waktu sedikit pada Direktur Bulog ya untuk kita bisa berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh rekan-rekan baik yang ada di virtual ini ya di layar ataupun yang ada di dalam. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan. Mumpung ada kesempatan Pak Direktur bersama-sama kita hari ini. Silakan Bapak Ibu. Dicek ya di layar yang bertanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Dari rekan-rekan penyuluh. Dari Pinwil juga kalau ada dari Pinwil ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan juga silakan dari kantor wilayah Bulog seluruh Indonesia. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan perjanjian kerjasama ini, silakan. Kita mumpung ada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik sekali ya Pak Kapus. Kenapa ini ada penyuluh banyak sekali nih? Kalau saya lihat sini ada hampir 5.000 orang nih yang hadir di Zoom ini ya, hampir 5.000 orang. Ini kesempatan yang sangat baik sekali dengan Brigadir Pangan, dengan para penyuluh dan juga dengan Bulog. Ini sesuatu yang nggak setiap saat bisa ada seperti ini. Sehingga kalau ada diskusi, saya kira silakan kalau ada yang mau bertanya pada kesempatan ini. Kami berikan kesempatan 3 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada dari Sulawesi Selatan Pak Akmal Amir ya. Kemudian yang kedua dari siapa? Ordik Setia Sukmana ya. Atau Senawati ya. Kemudian yang ketiga ini ada Pak Kasmi Ati ya. Baik, yang pertama silakan Pak Akmal. Ya, terima kasih Pak Kapus. Baik, yang kami hormati Bapak Direktur dari Bulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu barangkali saya tanyakan di sini Pak, terkait dengan terus terang ini sudah polemik di penyuluh-penyuluh kita di lapangan ini. Sebenarnya sudah berapa kali saya mau sampaikan ini terkait dengan adanya surat pernyataan oleh penyuluh terkait dengan pembelian gabah kering panen yang telah memasuki usia panen, seperti itu Pak di lapangan. Para penyuluh kita di lapangan sudah banyak mempertanyakan ini karena di situ di surat pernyataan dicantumkan bahwa penyuluh dalam hal ini selaku petugas di lapangan ditekankan bagaimana dia bisa mengamat sebagai pengamat diperoleh dari gabah kering giling, gabah kering panen dengan skala kualitas yang telah masuk ke usia panen dan memenuhi minimal persyaratan sebagai berikut. Itu di pernyataan yang saya bacakan ini Pak. Yang pertama adalah penampakan butir gabah bersih. Yang kedua, yang B-nya, poin B, tidak campur atau bebas dari benda asing, batu, tanah, kayu, logam, dan lain-lain. Maksud saya di sini, Pak, ini kan suatu pernyataan yang ditandatangani oleh penyuluh. Nah ini sekiranya di lapangan nanti, Pak, ini yang saya khawatirkan, karena terus terang banyak sekali persoalan-persoalan di tingkat lapangan, terkait dengan konsekuensi hukumnya juga di belakang hari.
termasuk penyuluh-penyuluh kita yang sudah banyak yang terlibat dalam kasus-kasus katakanlah seperti tahun-tahun kemarin itu pupuk dan lain-lainnya. Ini akhirnya teman-teman sedikit khawatir Pak. Kan ini kan disuruh bikin pernyataan. Persoalannya di sini dia kan tidak menyaksikan ini Pak. Katakanlah kalau mau melihat gabah yang dibeli katakanlah Bulog, lantas penyuluh disuruh bikin pernyataan ketika pembelian gabah. Nah ini kan dalam skop banyak ini Pak nantinya. Nah, tidak katakanlah penyuluh tidak bisa menjamin bahwa setiap katakanlah karung itu bebas daripada benda-benda asing. Nah sekiranya ada temuan seperti itu ya pasti penyuluhnya yang disalahkan karena dia bikin pernyataan itu Pak. Nah, termasuk kalau mungkin secara penampakan fisiknya, fisiologisnya di lapangan, saya kira tidak ada masalah. Karena ini kan tugas penyuluh itu melihat kesiapan panennya. Tapi kalau terkait dengan tidak bercampur dengan atau bebas dari benda asing, ini susah diawasi penyuluh-penyuluh kita di tingkat lapangan dengan kondisi-kondisi banyaknya tugas-tugas yang dilakukan ini. Ini yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Apakah memang di pernyataan ini sudah resmi atau tidak, karena terus terang kami juga tanda tanya ini Pak, karena ini sudah menyebar di lapangan. Saya selaku seksi di Sulawesi Selatan ini juga saya tidak pernah tahu masalah ini. Apakah memang itu pernyataan seragam dari pusat atau bagaimana? Ini yang perlu kita perjelas hari ini. Karena penyuluh kita terkadang tidak berani katakanlah seperti itu untuk menandatangani pernyataan semacam itu. Ya karena memang kita selaku penyuluh itu wajib hukumnya mengawal dan mendampingi petani. Tapi kalau di luar dari sudah konteks budidaya katakanlah seperti itu, apalagi ini sudah antara pihak penjual dan pembeli, ini kan ceritanya antara Bulog dan petani, lantas dilibatkan petani di situ untuk bikin pernyataan. Ini yang saya khawatirkan Pak. Ketika ada masalah di belakang hari ya bagaimana penyuluh-penyuluh kita lagi nih. Ya, saya kira itu Pak. Saya kira poinnya sudah ditangkap ini. Kami mohon tanggapan Bapak Ibu sekalian dalam hal ini. Saya kira teman-teman kita yang masuk di di Zoom ini sudah mendengar dan pasti itu yang ingin ditanyakan juga. Jadi saya selaku Kelsi mewakili penyuluh Sulawesi Selatan ini menyampaikan mudah-mudahan ada kejelasan seperti itu. Ya, saya kira itu Pak. Kami heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar Kapolsi Penyuluh di Sulawesi Selatan. Mungkin ini langsung barangkali Pak ya, supaya tidak lupa ya. Silakan. Ya, gimana Pak? Sudah kedengaran? Sudah terdengar Pak ya? Baik, jadi begini Pak Akmal Amir ya dari Sulawesi Selatan, memang seperti ini banyak ditanyakan Pak. Ya, jadi banyak ditanyakan oleh para penyuluh di lapangan. Jadi saya ceritakan dulu kronologisnya Pak ya. Jadi awalnya itu memang pengalaman di tahun 2025 itu banyak hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal pada saat saya ngasih sambutan, banyak hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi Pak ya di lapangan. Ya, saya katakan itu tindakan oknum, bukan tindakan petani Indonesia secara keseluruhan, tapi oknum yang mencari peluang, oknum yang mencari rente. Apa yang dilakukan? Ya, antara lain belum waktunya panen sudah dipanen karena ini menjelang Lebaran, tanaman masih hijau. Ya, baru 80% lah yang kuning ya, 20%-nya masih hijau. Wah, karena mau Lebaran buru-buru dipanen. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, terus juga ada tindakan-tindakan dari oknum. Saya katakan juga, saya kembali lagi karena oknum ya sengaja habis dipanen direndam gabahnya. Ya, itu ada video-videonya itu Pak. Direndam gabahnya supaya berat, toh nanti akan dibeli Bulog sebagai gabah any quality katanya kan gitu. Ada juga oknum ya, oknum sengaja tidak menyalakan combine harvesternya, blowernya ya, tidak menyalakan blowernya di dalam combine harvester tersebut sehingga yang kotoran-kotoran pun akhirnya tetap masuk di dalam
itu hal-hal seperti itu. Nah, itu memang dibahas Pak pada waktu penyusunan Inpres. Ini kan Inpresnya belum terbit Pak ya. Inpresnya belum terbit, jadi pada waktu pembahasan draft Inpres itu masuk awalnya Pak kalimat bahwa ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan di tahun 2025, kita memasukkan beberapa usulan frasa-frasa itu, antara lain benda asing, ya kotoran, sampah dan lain sebagainya. Nah, namun terkait dengan benda asing maupun kotoran sampah, semuanya itu pada waktu diskusi di Sekretariat Negara itu disepakati untuk tidak masuk frasa tersebut. Ya Pak ya, frasa itu tidak masuk. Tapi tetap yang harus masuk di dalam frasanya itu adalah telah memasuki usia panen. Jadi saya sampaikan ini supaya jelas bahwa frasanya tadi itu ada frasa di dalam Inpres tersebut, satu, bebas dari benda asing, dua, bebas dari kotoran, ya. Nah, tiga, telah memasuki usia panen. Nah, jadi frasa 1 dan 2 itu dihilangkan, Pak. Tapi frasa telah memasuki usia panen tetap ada. Tidak boleh tidak ada, tetap ada. Sudah jelas saya Pak Akmal Amir dalam hal ini. Nah, pertanyaannya sekarang, telah memasuki usia panen, siapa yang menentukan bahwa gabah tersebut telah memasuki usia panen? Ya tentunya bukan Bulog, tentunya bukan TNI, tentunya juga bukan Polri, tapi pihak yang memiliki kompetensi, ya sekaligus yang memang ada di lapangan, yang memiliki kompetensi dan mengetahui bahwa gabah tersebut memang telah memasuki usia panen. Siapa itu? Ya tentunya adalah para penyuluh pertanian. Nah, di dalam salah satu pasalnya nanti itu di dalam Inpres tersebut itu ada Pak nantinya. Ya, ini Inpresnya belum keluar ya, tapi di dalam Inpres itu pun nanti itu ada keterlibatan penyuluh pertanian dalam menentukan bahwa gabah tersebut telah memasuki usia panen. Nah, kalau ada hal-hal lain di luar itu, nanti di sini ada Pak Kepala Divisi Cadangan Pangan Pemerintah, ada Kadif saya, dan nanti Pak Kadif nanti akan memperbaiki, ya Pak ya, akan memperbaiki form tersebut. Form tersebut akan diperbaiki. Jadi terkait dengan tadi itu kotoran, terus benda asing itu nanti akan dihilangkan Pak, akan dihilangkan. Tapi yang telah memasuki usia panen itu tetap di sana Pak. Nah itulah nanti yang tentunya yang akan ditandatangani oleh para penyuluh bahwa yang memiliki kompetensi untuk menentukan bahwa gabah yang diserap Bulog itu telah memasuki usia panen itu adalah para penyuluh pertanian. Jadi seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas dan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh penyuluh yang ada di kesempatan ini. Saya kembalikan ke Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya kira sudah Pak Akmal ya, tadi beberapa hal disampaikan oleh Pak Direktur dan saya kira nanti akan dilakukan beberapa perbaikan kalau misalnya ada yang harus diperbaiki. Jadi secara teknis terkait dengan panen itu memang ya yang punya kompetensi itu adalah teman-teman teknis juga, adalah penyuluh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti memastikan bahwa padi ini sudah siap panen. Nah tentu rekan-rekan penyuluh bisa menunjukkan itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Ini dari Kasmiati. Ini Kasmiati dari mana? Silakan penyuluh sebutkan ya. Kasmiati yang resen ini.
Kasmiati. Dipanggil, silakan. Mungkin penyuluh ini, silakan Pak Odik, Jawa Barat, ya. KSI Penyuluhan Jawa Barat, Pak Odik Setia Sukmana, silakan. Kalau tidak ada ya, belum ada. Baik, kita pindah ke Pak Hamid dari Maluku. Silakan Pak Hamid, Maluku. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapus, Pak Direktur Bulog, dan Bapak Ibu semuanya. Izin Pak, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin terkait dengan serapan Bulog ini Pak. Pertama, di Provinsi Maluku, izin Pak, saya ke si penyuluhan dari Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku itu ada 4 kabupaten sebagai sentra utama padi sawah di Maluku, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Seram bagian Timur. Nah, dari keempat kabupaten itu, yang saya ingin tekankan di sini adalah untuk Kabupaten Seram bagian Timur, Pak. Nah, sebagai salah satu sentra selama ini, proses penyerapan gabah oleh Bulog di sana itu tidak ada, Pak. Jadi petaninya itu cari jalan sendiri. Jadi mohon pada kesempatan ini, kiranya ada mitra Bulog ataupun gudang Bulog yang dibangun di Kabupaten Seram bagian Timur, Pak. Itu, Pak. Yang kedua, Kabupaten Seram bagian Timur itu berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu sentra paling terbesar di Maluku, paling besar adalah Kabupaten Maluku Tengah untuk sentra padi sawah. Nah, untuk tahun ini saja panennya kemarin berlimpah di sana, Pak. Tapi mohon kira-kira untuk sudah ada penyerapan dari pihak Bulog, tapi hanya belum maksimal, Pak. Belum maksimal dalam penyerapan hasil panen petani. Jadi tolong ke depannya ini diperhatikan, Pak. Pak Hamid, Kelsey Penyuluhan Pak ya, dari Maluku Pak ya. Jadi begini Pak, seluruh pinwil, pinca, bulog itu harus melaksanakan penyerapan gabah apabila harga ada yang di bawah 6.500 Pak. Jadi seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang bulog itu harus melakukan semaksimal mungkin di wilayah-wilayah yang harganya itu jatuh atau di bawah harga 6.500. Tapi kalau harganya sudah di atas 6.500 tentunya bulog tidak bisa melakukan penyerapan. Kalau sudah harganya di atas 6.500. Tapi kalau di bawah 6.500 bulog itu diperintahkan untuk melakukan penyerapan. Jadi dalam hal ini Pak Hamid sebagai Kelsey Penyuluhan, sampaikan saja Pak, di mana di wilayah Maluku Bapak bisa langsung berkoordinasi dengan pimpinan wilayah ataupun pimpinan cabang yang ada di Maluku sana. Apabila ada gabah-gabah yang siap dipanen, yang sudah memasuki usia panen dan harganya jatuh di sana, sampaikan aja Pak kepada para pimpinan cabang yang ada di wilayah tersebut atau langsung kepada pimpinan wilayahnya, diinfokan untuk
segera dilakukan penyerapan di sana, Pak. Info yang saya terima sebetulnya untuk Maluku dan Maluku Utara sampai hari ini sudah cukup banyak, Pak, yang diserap oleh Bulog dari wilayah Maluku Utara ya. Saya tidak melihat per spesifik per kabupatennya, tapi secara keseluruhan data yang ada di saya sampai tadi pagi cukup besar ya. Bahkan Maluku Utara ini penyerapannya termasuk yang paling besar untuk saat ini, Pak. Di seluruh Indonesia itu penyerapannya termasuk yang paling besar untuk sampai tanggal 9 Februari ini. Ya, data yang saya terima itu demikian. Kalau memang masih ada yang belum terserap, Bapak segera koordinasi, Bapak segera komunikasi dengan pimpinan cabang Bulog yang ada di sana, ya, untuk segera dilakukan penyerapan apabila harganya ada yang di bawah Rp6.500. Jadi itu Pak Hamid, terima kasih atas informasinya, ini khususnya untuk wilayah Seram bagian timur, Pak ya, yang konon katanya belum dilakukan penyerapan. Jadi Bapak segera langsung koordinasi dengan pimpinan cabang dan pimpinan wilayah Maluku. Demikian Pak Hamid, saya sampaikan Pak. Baik, Pak Direktur, mungkin Pak Hamid ya, seperti itu ya Pak Hamid ya, yang disampaikan Pak Direktur tadi. Saya kira nanti rekan-rekan penyuluh apoksik ya bisa mencermati seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Bulog. Mungkin masih ada yang lain. Ini dari CS Lumajang, Jatim, Ibu, silakan Ibu. Suaranya belum terdengar, Bu. Dari Lumajang biar di mungkin langsung ini Bu Pinwil Jawa Tengah ya? Ya Pak Dir. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang kami hormati, Pak Dir Ada beserta jajaran, Bapak Kapus BPP SDMP beserta jajaran, dan Bapak Ibu dari Kelsi Provinsi seluruhnya atau yang mewakili. Izin kami bertanya, Pak, apabila kami ingin menindaklanjuti kerjasama ini di tingkat provinsi dan kabupaten kota, kami harus berhubungan atau berkoordinasi dengan siapa, mengingat untuk Provinsi Jawa Tengah ada 2 kanwil, di mana kanwil Jawa Tengah membawahi 25 kabupaten kota, dan sisanya 10 kabupaten kota dengan kanwil Yogyakarta. Kemudian selanjutnya Bapak,
sebagaimana tadi sudah disampaikan contoh dari Pak Dirada, misalnya terkait dengan misalnya menjelang puasa dan hari raya tahun lalu, misalnya ada kecenderungan dari petani itu untuk memanen lebih cepat gitu, karena mereka kebutuhan untuk uang cash gitu ya. Bagaimana apabila terjadi situasi semacam ini lagi untuk tahun ini, karena ini sudah mendekati bulan Ramadan dan Lebaran, di mana petani cenderung ingin memanen lebih cepat. Di sisi lain, kita menghadapi pedagang lain di sawah itu yang mereka cenderung untuk memanfaatkan situasi seperti ini, dan mereka tidak punya keterikatan atau kebutuhan untuk mendapatkan surat pernyataan dari PPL gitu ya. Apakah hal semacam ini, surat pernyataan, mungkinkah akan diterapkan juga untuk pedagang atau tengkulak gitu ya di luar Bulog gitu ya Pak. Sehingga saat ini tuh memang sudah banyak panen-panen sebelumnya yang kami perhatikan, dan itu sangat mudah sekali terjadi transaksi, apalagi mereka sudah mendengar bahwa untuk Bulog sendiri dalam hal ini transaksi membutuhkan surat pernyataan dari PPL. Demikian Pak, lebih kurangnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekaligus saya perkenalkan, ini Ibu Sri Munyati. Beliau adalah pimpinan wilayah Bulog untuk Jawa Tengah yang membawahi 25 kabupaten ya Bu ya, kabupaten kota ya Bu ya. Jadi Bu Pinwil, jadi begini, untuk lokasi di mana brigade pangan yang ada di Jawa Tengah ini kan kita sekarang ini kan tanda tangan untuk penyerapan dari brigade pangan ya Bu ya. Jadi brigade pangan ini adalah satu entitas, satu kelompok anak-anak muda yang mengelola kurang lebih antara 150 sampai 200 hektar, betul ya? Antara 150 sampai 200 hektar yang saya ingat ya. Jadi dulu waktu saya di Kementerian, kenapa saya bilang saya ingat, saya waktu di Kementerian Pertanian dulu sempat ikut dalam diskusi tentang brigade pangan ini. Jadi ini adalah entitas anak-anak muda yang melakukan pengelolaan budidaya lahan pertanian yang tadinya IP-nya itu 1 didorong menjadi IP 2, yang tadinya IP-nya 1,5 didorong menjadi IP 2 atau 2,5, kan kira-kira seperti itu. Nah, tentunya brigade pangan ini difasilitasi oleh Kementerian Pertanian berbagai peralatan, ada pompa air, ada combine harvester, ada traktor dan lain sebagainya untuk meningkatkan indeks pertanamannya di satu wilayah. Nah, brigade pangan ini membutuhkan kepastian, ya, membutuhkan kepastian. Nanti begitu kami panen, siapa yang akan membeli, siapa yang akan menyerap. Nah, oleh karena itulah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi pembina utamanya brigade pangan seluruh Indonesia. Ada lebih dari 4.000 brigade pangan seluruh Indonesia melakukan kerjasama dengan Perum Bulog agar Perum Bulog menjadi off-taker dari produksi gabah yang diproduksi oleh brigade pangan ini. Nah, untuk lokasi-lokasi brigade pangan di Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini, nanti mungkin dijelaskan ya, yang di Jawa Tengah siapa saja brigade pangannya, mungkin nanti perlu diinfokan Pak Amin ya kepada Perum Bulog supaya brigade pangan ini langsung bisa berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Bulog yang ada di masing-masing kanwil. Jadi informasi awal saja Ibu Pinwil, bahwa brigade pangan ini tidak di semua provinsi ada. Hanya dari 24 provinsi ya Bu ya. Hanya dari 24 provinsi. Ya, brigade pangan ini hanya dari 24 provinsi. Info yang saya terima dari Pak Kapus Pendidikan,
hanya dari 24 provinsi. Tapi Jawa Tengah ada, termasuk salah satu provinsi yang ada brigade pangannya. Nah nanti di mana brigade pangannya nanti bisa nanti akan diinfokan oleh Pak Kapus dalam hal ini nanti siapa sebagai LO-nya supaya nanti clear kepada siapa nanti Kanwil Jawa Tengah akan bekerja sama terkait dengan penyerapan gabah ini. Nah, tentunya di dalam pembinaan Brigade Pangan ini, Bu Pinwil sebagai informasi, di dalamnya ini ada peran penyuluh. Penyuluh sebagai pembinanya para Brigade Pangan ini. Ya, penyuluh adalah sebagai pembinanya. Tadi di awal sambutan saya, harapannya Brigade Pangan ini bisa menjadi contoh edukasi kepada para petani-petani lain yang tidak tergabung dalam Brigade Pangan. Ya, bisa memberikan contoh edukasi. Artinya apa? Ya, edukasi itu bahwa gabah yang memang sudah memasuki usia panen, yang memang betul-betul sudah memasuki usia panen, itulah yang dipanen. Ya, itulah yang dipanen. Jangan sampai gabah yang belum masuk ke usia panen itu sudah dilakukan proses pemanenan, ya ini menjadi satu edukasi yang kurang baik. Harapannya dengan sinergi seperti ini, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Pinwil, harapannya ini bisa diminimalisir dengan adanya kerjasama ini, sekaligus juga bisa memberikan edukasi. Harapannya ini bisa dilakukan, bisa diminimalisir. Ya tentunya dihilangkan secara 100% mungkin susah, tapi minimal ini bisa kita minimalisir, jangan sampai terjadi seperti ini. Harapannya kan kita ke depan situasi kondisinya begitu nantinya 4 juta ton ini tercapai, ya dengan tentunya dengan rendemen yang lebih bagus dibanding tahun 2025 kemarin, ya karena memang gabah-gabahnya adalah gabah yang betul-betul telah memasuki usia panen. Saya kira itu Bu Pinwil, ya kerjasama ini menjadi satu kerjasama yang luar biasa, momentum yang luar biasa menurut saya. Ini menjadi istilahnya sinergitas ya antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada para petani melalui kegiatan yang ada di Brigade Pangan ini. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Nah, selanjutnya nanti untuk lokasi-lokasi Brigade Pangan yang ada di Jawa Tengah nanti mungkin Pak Amin bisa menjelaskan, termasuk juga mungkin dengan Brigade Pangan yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak, supaya mereka bisa langsung berkoordinasi dengan kantor wilayah Bulog setempat. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga terima kasih dari PPU Jawa Tengah tadi. Saya kira nanti rekan-rekan kita dari pendamping juga nanti akan berkoordinasi, termasuk juga karena di Kementerian Pertanian juga ada LO yang juga bisa mensinergikan nanti Pak Direktur dengan rekan-rekan PNW yang ada di masing-masing wilayah, sehingga nanti ini bisa terkoordinasi antara Brigade Pangan ataupun kelompok tani yang nantinya akan diserap gabahnya oleh Bapak Ibu dari Bulog nanti Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para penyuluh, saya kira memang ini kesempatan baik bagi kita untuk bisa melakukan pendampingan termasuk berkaitan dengan serapan gabah oleh Bulog pada Brigade Pangan maupun kelompok tani. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas pada hari ini, Pak Direktur, ini kita sudah menunjukkan pukul 12 siang ya di waktu Indonesia Barat Jakarta. Mungkin teman-teman di daerah timur itu sudah mungkin jam 1 dan sudah jam 2 ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Direktur atas arahan dan tentu informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentu kami juga mengimbau kepada rekan-rekan kami, para penyuluh di lapangan, kiranya setelah dilakukannya penandatanganan ini tadi, saya kira ini menjadi bagian yang harus kita kawal bersama-sama Bapak Ibu untuk serapan gabah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya karena penyuluh sebagai pendamping di lapangan yang mengetahui persis berkaitan dengan persoalan teknis bahwa kapan dipanen tadi, sehingga terinformasikan nanti dengan rekan-rekan PNW yang ada di masing-masing wilayah, terutama juga
memberikan edukasi kepada para kelompok tani maupun brigade pangan terkait dengan hal teknis tadi, sehingga nanti syarat-syarat yang diinginkan oleh Bulog ini bisa kita penuhi bersama Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita tutup ya Pak Direktur pertemuan kita kali ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada Pak Direktur dan seluruh jajaran atas waktu kesempatan ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di virtual kali ini dari rekan-rekan penyuluh ya, Brigade Pangan, termasuk juga Bapak Ibu Penwil di seluruh Indonesia yang hadir bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini senantiasa bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu pimpinan dan hadirin untuk berkenan mengikuti sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi kami persilakan untuk membantu mengarahkan. Recording stopped. Rangkaian acara, maka tibalah kita di penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kami secara resmi menyatakan menutup kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.